Alhamdulillah kita hadirkan diri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan iman Islam, iman pada diri kita, iman sehat yang luar dan senang bahagia sekali rasanya. Kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu di pengajian Muslimah juga. Ini kita pada sekalian kita akan melanjutkan pelajaran sekarang tentang masalah fikih wanita bersama guru kita Ustaz Amir Rasulullah ini, dan kita sudah masuk ke masih tetap dalam sholat dan kita masuk ke pembahasan sholat wanita yang sedang melakukan safar ya. Ada kitabnya fikih wanita karya Syekh Abdul Malik Kamal bin Hasan Salim dan akan dimiliki untuk kita kepada beliau Ustaz kami persilakan kepada Ustaz. Sholat berjamaah Masjid Nurul وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, para akhwat dan ukhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dalam kajian fikih wanita dengan kitab panduan Fikih Sunnah Nisa karya Syekh Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sholat wanita di masjid. Yang intinya wanita boleh mengerjakan sholat di masjid secara berjamaah selama aman dari fitnah. Hanya saja sholat al-mar'ati fi baytiha afdalu min sholatiha fil masjid. Sholat wanita di rumahnya lebih utama daripada sholat di masjid. Hal ini berdasarkan hadis Abdul Rahman bin Munzir As-Sa'idi an abihi, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, yamna'una azwajuna an nusalli ma'aka, suami-suami kami melarang kami untuk sholat bersamamu, padahal kami ingin sholat bersamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatukunna fi buyutikunna afdalu min salatikunna fi hujurikunna." Salat kalian di rumah kalian lebih utama daripada salat kalian di kamar kalian. Wa salatukunna fi hujurikunna afdalu min salatikunna fil jamaah. Dan sholat kalian di kamar kalian lebih utama daripada sholat kalian secara berjamaah di masjid. Ini dalil sholat wanita di rumah lebih utama daripada dia sholat di masjid. Kemudian hadis Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairul lahun." Jangan kalian larang para wanita untuk pergi ke masjid, namun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Maka hadis ini, sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada sholat di
masjid seandainya para wanita mengetahui hal itu. Namun kalau mereka tidak mengetahuinya, maka mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat berjamaah di masjid. Mereka meyakini bahwasanya pahala sholat di masjid lebih banyak. Alasan, namun yang benar tidak sebagaimana yang mereka sangka. Justru sebaliknya, sholat di rumah lebih utama, karena Nabi mengatakan wajib turunna dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa sholat di rumah lebih baik, lebih utama? Karena sholat di rumah aman dari fitnah. Jelas ya, sholatnya seorang wanita di rumah ini aman dari fitnah. Dan hal itu lebih ditekankan lagi setelah adanya tabarruj dan berhias yang dilakukan oleh mereka. Apalagi di zaman kita ini, zaman banyaknya wanita yang tabarruj dan juga berhias, atau lebih dari itu yang membuka aurat. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdatsa an-nisa la mana'ahunna kama muni'at nisa'u Bani Israil." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang dilakukan oleh para wanita, niscaya beliau akan melarang mereka sebagaimana wanita Bani Israil mereka dilarang. Ini perkataan Aisyah dan perkataan beliau ada benarnya. Di zaman ini banyak wanita yang tabarruj, ya, banyak wanita yang berhias atau membuka aurat. Seandainya Nabi tahu, mereka terlarang. Kalian tidak boleh pergi ke masjid. Baik, wa'ala lihat, intinya kami akan meringkas pembahasan tentang lebih utama mana sholat di rumah atau sholat di masjid. Kata penulis yang pertama, sholat wanita secara berjamaah di masjid lebih utama daripada dia sholat sendiri di masjid. Yang kedua, sholat wanita secara berjamaah di rumahnya lebih utama daripada dia sholat sendiri di rumahnya. Yang ketiga, dan yang mungkin masih banyak yang belum tahu atau masih sama, mana yang lebih utama, sholat seorang wanita di rumahnya sendiri atau dia sholat berjamaah di masjid. Kata penulis, "Fal azhar anna sholataha munfaridah fil baiti afdalu min khurujiha ila al-masjid li adaiha jamaah." Yang benar, sholat seorang wanita di rumahnya, yang sholat sendiri, lebih utama daripada dia sholat berjamaah di masjid. Li umumil ahadits al-mutaqaddimah, berdasarkan hadis-hadis yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian kesimpulan yang terakhir, apabila seorang wanita dia pergi ke rumah temannya, lalu keduanya sholat berjamaah, ya sholat berjamaah di rumahnya, maka tentu ini pahalanya lebih sedikit
dibandingkan keduanya sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena ya dia keluar rumah, dia sudah terlanjur keluar rumah, ya. Namun tentu sholat di masjid dan menyaksikan kebaikan bersama kaum muslimin lebih utama. Baik, ini pembahasan tersisa dari pembahasan yang telah lalu. Selesai ya pembahasan tentang sholat wanita di masjid. Kemudian kita lanjutkan sholat keluar hati al-musafirati, dengan cara sholat safar bagi wanita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ibu-ibu safar, maka ibu-ibu wajib mengqashar sholat. Artinya sholat yang 4 rakaat, ibu-ibu sholat menjadi 2 rakaat. Jadi yang diqashar sholat yang 4 rakaat. Sholat zuhur, sholat asar, atau sholat isya. Adapun sholat subuh dan sholat maghrib tidak bisa diqashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum bil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-shalah in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi melakukan safar, maka tidak mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa heran dengan ayat ini. Di sini Allah mengatakan, "In khiftum an yaftinakum alladziina kafaru." Jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Baik, gimana kalau kondisi kita sudah aman? Kita sudah tidak takut serangan orang-orang kafir. Apakah qashar sholat tetap berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum, faqbalu shadaqatahu." Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Artinya apa? Walaupun dalam kondisi aman kita sudah tidak takut serangan orang-orang kafir, maka mengqashar sholat tetap berlaku. Hukum mengqashar sholat tetap berlaku. Itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah sedekahnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, "Faradallahu as-salata 'ala lisan nabiyyikum." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian. Salat di saat mukim 4 rakaat. Di saat safar 2 rakaat. Dan di saat takut 1 rakaat. Sahihnya wa safar rakaatain. Di saat safar 2 rakaat. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di safar." Aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Artinya beliau melakukan hal itu mengqashar sholat di kalau safar sampai Allah mewafatkannya. Setiap safar Nabi mengqashar sholat. Setiap safar Nabi mengqashar sholat sampai Nabi meninggal dunia. Ini pengantar siapa? Perkataan
hingga beliau wafat. Aku juga pernah menemani Umar, beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat hingga beliau wafat. Dan aku juga pernah menemani Utsman, beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat hingga beliau wafat. Berarti mengqashar salat itu sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Dan yang kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ana ulang, qashar salat itu sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Baik, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat mengqashar salat bagi musafir itu disyariatkan. Bahkan di sini penulis mengatakan wajib bagi siapa yang safar wajib mengqashar salat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Demikian pula dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman sampai mereka wafat. Jika mereka safar, mereka mengqashar salat. Kemudian pembahasan berikutnya, di tempat manakah ibu-ibu boleh mengqashar salat, atau kapan ibu-ibu dibolehkan mengqashar salat? Kapan kita dibolehkan mengqashar salat? La yajuzu laki al-qasru ma dumti fi baldatihi. Selama ibu-ibu masih berada di daerah tempat tinggal ibu-ibu, maka ibu-ibu tak boleh mengqashar salat. Salat qashar atau mengqashar salat disyariatkan setelah meninggalkan tempat tinggal dan keluar dari daerah kota tinggal. Ana ulang, mengqashar salat disyariatkan di tempat wa inna ma yusra'u al-qasru fi mufaraqati al-aqli wal khuruj min baldatihi. Mengqashar salat disyariatkan setelah meninggalkan tempat tinggal dan keluar dari daerah atau kota tempat tinggal ibu-ibu. Oleh karenanya Anas berkata, aku sholat zuhur bersama Nabi SAW di Madinah 4 rakaat, dan wa bi Dzulhulaifah rakaatain, di Dzulhulaifah 2 rakaat. Jadi selama masih di Madinah, Nabi sholat sempurna 4 rakaat. Namun ketika Nabi meninggalkan Madinah, kemudian masuk daerah Dzulhulaifah, Nabi sholat 2 rakaat. Jadi berdasarkan hadis ini, mengqashar salat disyariatkan setelah meninggalkan tempat tinggal dan keluar dari daerah kota tempat tinggal kita. Jadi kalau kita di Jogja, ya selama kita masih di Jogja, di daerah Jogja kita tidak boleh mengqashar salat.
kapan kita boleh mengkosor sholat? Ketika kita sudah meninggalkan daerah Jogja, mungkin kita sudah masuk daerah Klaten atau daerah Solo. Selama kita masih di Jogja, kita belum boleh mengkosor sholat. Boleh naik pesawat, naik pesawat. Ya, kalau dulu bandaranya masih di Sucipto, masih di Jogja, maka ketika di bandara tadi Sucipto, ibu-ibu belum boleh mengkosor sholat. Kapan boleh mengkosor sholat? Ketika sudah meninggalkan daerah Yogyakarta. Kemudian al-masafatu allati yajuzu fiha al-qasru, jarak perjalanan dibolehkannya mengkosor sholat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak perbedaan pendapat di antara ulama tentang batasan jarak perjalanan dibolehkannya mengkosor sholat. Ada yang mengatakan jaraknya 48 mil atau 85 kilo. Ada yang mengatakan perjalanan 3 hari 3 malam dengan unta. Dan juga ada yang mengatakan pendapat-pendapat yang lain. Warrajih, yang rajih menurut nulis, annahu laisa lima yu'taddu bihi annahu safarun syar'an haddun. Yang rajih adalah tidak ada batasan tertentu secara syar'i bahwa sebuah perjalanan itu dikatakan sebagai safar. Akan tetapi setiap perjalanan yang disebut sebagai safar dalam bahasa Arab yang kita diajak bicara dengannya, maka boleh mengkosor sholat dalam perjalanan tersebut. Ya, jadi kalau sudah dikatakan safar, ya, melakukan perjalanan, maka itu sudah boleh mengkosor sholat. Tapi selama belum dikatakan safar yang melakukan perjalanan, maka tidak boleh mengkosor sholat. Beda antara pergi dan bepergian. Kalau pergi bahasa Arabnya zahaba, pergi. Zahabtu ila Malioboro, atau pergi ke Malioboro. Tapi kalau safar, safartu ila Surabaya, safartu ila Solo, aku safar ke Surabaya. Aku bepergian ke Surabaya, aku bepergian ke Solo. Jadi kapan dikatakan bepergian, maka boleh mengkosor sholat. Tapi kalau pergi, ya, ini belum boleh mengkosor sholat. Ini menurut penulis. Menurut penulis. Jadi beda antara pergi dan bepergian. Orang yang bepergian biasanya apa? Biasanya menyiapkan bekal. Ya, orang yang safar biasanya menyiapkan bekal. Semakin jauh perjalanan, maka semakin banyak bekal yang disiapkan. Berbeda dengan orang yang pergi. Orang yang pergi dia tidak menyiapkan bekal. Kata penulis, seandainya jarak safar itu ada batasannya, tentu Rasulullah SAW tidak akan mengabaikan penjelasannya. Artinya beliau akan menjelaskannya. Demikian juga para sahabat tidak akan lalai untuk menanyakannya. Kemudian pembahasan berikutnya, batasan waktu bolehnya mengkosor sholat. Batasan waktu bolehnya mengkosor sholat.
Apabila ibu-ibu melakukan safar dan ibu-ibu tinggal di tempat tujuan untuk menyelesaikan keperluan tertentu dan ibu-ibu tidak berniat untuk tinggal dalam batasan waktu tertentu, maka ibu-ibu boleh mengqashar sholat selama batasan waktu tersebut. Mahma talab, walaupun lama. Karena tidak wahid atau tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menetapkan batasan waktu tertentu untuk mengqashar sholat. Ya, misalnya kita ya ibu-ibu safar ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, ya nginap di hotel, masih boleh nggak mengqashar sholat? Masih boleh mengqashar sholat. Ya, ketika sampai di tempat tujuan masih boleh mengqashar sholat. Sampai kapan? Ya, batasan boleh mengqashar sholat. Selama ibu tidak berniat tinggal di sana dalam batasan waktu tertentu, maka selama itu ibu-ibu boleh mengqashar sholat. Namun jika ibu-ibu telah menetapkan batas waktu menetap di tempat tersebut, berniat menetap sementara, maka ibu-ibu boleh mengqashar sholat selama 19 hari. Kemudian setelah itu, ya ibu-ibu sholat secara sempurna, tidak boleh mengqashar sholat. Kama qala Ibnu Abbas, bagaimana penjelasan Ibnu Abbas, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam 19, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 19 hari beliau mengqashar sholat. Maka kami ketika kami safar selama 19 hari, maka kami mengqashar sholat. Jika kami menambah, ya, maka kami mengerjakannya secara sempurna. Kami mengerjakannya secara sempurna, kami tidak mengqasharnya. Ini kalau sudah lebih dari 19 hari. Ini bagi yang berniat menetap sementara. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, la tushtaratu an-niyatu lil qasri, tidak disyaratkan niat untuk melakukan qashar. Apabila ibu sedang safar, summa sholaiti khalfa imam, lalu ibu sholat di belakang imam, di mana ibu tidak tahu imam itu akan sholat secara sempurna atau dia mengqashar sholat, maka ini tidak mengapa. Jadi tidak harus berniat saya mengqashar sholat, tidak harus. Kita ikuti imam. Jika imam mengqashar, maka kita ikut qashar bersamanya dan tidak butuh niat khusus atau niat tersendiri untuk melakukan qashar. Kalau imam sholat secara sempurna, ya kita ikut sholat secara sempurna. Fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja bi hajjatihi shalla bihim az-zuhra bil madinati arba'an wa shalla bihim al-'asra bi Dzul Hulaifah rak'atain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berangkat haji, beliau sholat zuhur bersama para sahabat di Madinah 4 rakaat, kemudian sholat asar bersama mereka 2 rakaat di Dzul Hulaifah. Sementara di belakang beliau ada umamun la yuksi adadahu, ada para sahabat yang tidak diketahui jumlahnya berapa. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua berangkat haji bersama Nabi SAW
SAW, dan kebanyakan mereka tidak tahu bahwa Nabi akan mengqasar sholat. Mereka mengikuti Nabi, ketika Nabi qasar maka mereka pun ikut qasar. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengqasar sholat bersama sahabat-sahabatnya, dan beliau tidak memberitahu mereka bahwasanya beliau akan mengqasar sholat. Dalam hadis yang masyhur ya, ini ada hadis Zulyadain, ya, di para sahabat tetap mengikuti sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian Zulyadain bertanya, ya, apa surta sholat al-nasita? Ini ketika tidak sedang safar, ya. Nabi sholat zuhur 4 rakaat. Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Zulyadain bertanya, apa surta sholat al-nasita? Ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar sholat atau engkau lupa? Kata beliau, saya tidak lupa dan saya tidak mengqasar. Ya, jadi para sahabat tetap mengikutinya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poinnya. Ya, jadi sholat qasar tidak disyaratkan niat. Sholat qasar tidak disyaratkan niat. Dalam kisah ini, ya, Nabi beliau menambah 2 rakaat karena sholatnya kurang. Kemudian beliau melakukan sujud sahwi. Kemudian pembahasan berikutnya, orang yang mungkin mengikuti musafir. Apabila orang yang mungkin sholat di belakang musafir, maka musafir tetap mengqasar sholat, dan wajib bagi yang mungkin untuk menyempurnakan sholatnya setelah salam. Jadi musafir sholat 2 rakaat di sholat zuhur misalnya. Kemudian ada orang yang sholat di belakang. Ketika musafir salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka yang mungkin yang sholat di belakangnya berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Kemudian sebaliknya, orang yang sabar mengikuti orang yang mukim. Orang yang sabar mengikuti orang yang mukim. Apabila ya ibu-ibu sedang sabar, kemudian ibu-ibu sholat di belakang imam yang mukim, maka ibu-ibu wajib menyempurnakan sholat bersama imam yang mukim. Jadi sholatnya berapa rakaat? Kalau sholat zuhur tetap 4 rakaat. Sholatnya tetap 4 rakaat karena musafir mengikuti mukim. Waliza kana Ibnu Umar idza shalla al-imam shalla arba'an. Oleh karenanya Ibnu Umar apabila sholat bersama imam, beliau sholat 4 rakaat. Apabila beliau sholat sendiri, beliau sholat 2 rakaat. Dari Musa bin Salam al-Ghazali, dia berkata, Sa'altu Ibnu Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa usolli idza kuntu di Makkah idza lam usolli ma'al imam. Bagaimana sholatku jika aku sholat di Mekah apabila aku tidak sholat bersama imam? Ibnu Abbas berkata, rakaatain, aku sholat 2 rakaat, itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia statusnya musafir. Fa'ali
fa'alima annahu law shalla khalfal imam al-muqim shalla arba'an. Fa'alima annahu law shalla khalfal imam al-muqim shalla arba'an. Kemudian seandainya dia sholat di belakang imam yang mukim, sholat arba'an, maka dia sholat 4 rakaat. Kemudian ada faedah di sini terkait apa yang baru saja kita bahas, di mana kalau ibu-ibu ya safar lalu sholat di belakang imam yang mukim dan ibu-ibu terlambat ya mendapatkan 2 rakaat terakhir. Apakah 2 rakaat tersebut cukup bagi ibu kemudian setelah itu ibu salah bersama imam, ataukah ibu harus berdiri ya menyempurnakan sholat zuhur 4 rakaat? Wal jawab ya jawabannya annaki bi mujarradi sholatihi khalfal muqim wajaba alaihi itmamus sholat arba'an. Dengan sholatnya ibu-ibu di belakang imam yang mukim, maka ibu-ibu wajib menyempurnakan sholat 4 rakaat. Berarti ya berdiri ya, jadi menyempurnakan sholat. Dalilnya dari Abu Mufi jelas, dia berkata, "Qultu li Ibnu Umar." Aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Al-musafir yudrik rak'atain min sholatil qaum, yakni al-muqimin." Di mana dengan musafir yang mendapatkan 2 rakaat dari sholat imam yang mukim. Apakah 2 rakaat itu cukup baginya? Atau dia sholat seperti sholatnya mereka, yang sholat sempurna 4 rakaat? Maka Ibnu Umar tersenyum dan berkata, "Yusolli bi sholatihim," dia sholat sebagaimana sholat mereka, yakni sholat 4 rakaat. Kemudian ya pembahasan yang terakhir dari pembahasan sholat safar ya bagi wanita, al-tusalla nawafil bis safar, apakah sholat sunnah juga dikerjakan di saat safar? Dari Ibnu Umar dia berkata, "Aku pernah menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat safar. Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan sholat sunnah di saat safar." Perhatikan ibu, Nabi tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di saat safar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Ya, artinya kita teladani Nabi. Jika safar kita tidak perlu mengerjakan sholat sunnah. Waqala Ibnu Umar berkata, tatkala melihat orang-orang mengerjakan sholat sunnah di saat safar, dan Ibnu Umar, seandainya aku mengerjakan sholat sunnah, niscaya aku menyempurnakan sholat 4 rakaat. Artinya tidak mengkosor. Kalau aku mengkosor ya aku tidak mengerjakan sholat sunnah. Kalau aku mengerjakan sholat sunnah, aku akan mengerjakan 4 rakaat. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sholat sunnah rawatib ya tidak dikerjakan di saat safar kecuali sholat sunnah fajar, kecuali sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh tetap dikerjakan karena Nabi tetap mengerjakannya di saat safar. Adapun sholat sunnah mutlak
Ya, salat sunnah mutlak pada bahasa di safar tidak mengapa dikerjakan di saat safar. Ya, hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan salat sunnah di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya dan Ibnu Umar juga melakukannya. Yang telah dibahas dalam sholat sunnah rawatib bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh di saat safar. Jadi untuk rawatib sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh tetap dikerjakan baik di saat mungkin maupun di saat safar. Baik, selesai ya pembahasan tentang sholat tentang sholat musafir bagi wanita. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Rahman bertanya apabila kita safar sudah sampai ke tempat tujuan, apakah boleh menjamak sholat selain qasar? Karena masih banyak yang mengatakan Tentang jamak baina sholatain ini nanti kita bahas pertemuan berikutnya ya. Nah, ini tidak cukup. Ya, jadi intinya jamak itu boleh dilakukan pada saat safar ya. Ini tidak wajib, boleh dilakukan pada saat safar, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Ya, kalau qasar harus dilakukan. Kalau jamak tidak boleh lakukan, boleh tidak lakukan. Kemudian juga bisa ada hajat atau ada keperluan. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yaitu bainan sholatain jamak sholat. dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sebelum pergian untuk urusan pekerjaan sudah dijadwalkan di kota A sekian hari, kota B sekian hari. Apakah selama perjalanan tersebut diperbolehkan memotong sholat? Nah, ya, jadi perjalanan rutin yang dilakukan di luar kota, ya, safar rutin yang dilakukan itu tetap berlaku padanya mengqasar sholat. Boleh mengqasar sholat selama safar, walaupun safar itu rutin dilakukan. Ya, seperti mungkin supir-supir bis, ya, luar kota, atau mungkin para ABK, anak buah kapal yang nakoda yang berlayar di satu daerah ke daerah yang lain. Selama mereka melakukan pelayaran, mereka mengqasar sholat. Ya, jadi hukum-hukum safar berlaku bagi mereka walaupun safar itu rutin dilakukan dan berbulan-bulan. Ya, pilot ya dan yang semisalnya. Allah a'lam bishawab. Baik, mungkin apa nasi besar itu pengertiannya mungkin pada saat perjalanan, bukan banyak pengertian seperti itu. Bukan sudah
kita mau ke Jakarta, perjalanan ke Jakarta. Nah, yang dianggap safar itu berjalan dari Jogja ke Jakarta. Setelah di Jakarta itu tidak dianggap safar. Bagaimana dengan pertanyaan seperti itu? Nah, jadi walaupun sudah sampai di tempat tujuan, ya, tadi sudah dijelaskan, masih tetap boleh puasa. Tadi ada asal dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ya, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 19 hari beliau berpuasa salat. Aqama itu tinggal, sudah sampai di tempat tujuan, bukan sedang melakukan safar. Nabi sudah sampai di tempat tujuan, Nabi tetap berpuasa salat selama 19 hari. Selama 19 hari ini perkataan siapa? Perkataan Ibnu Abbas. Ya. Nah, jadi walaupun sudah sampai di tempat tujuan, tetap berpuasa sholat, bukan hanya ketika melakukan perjalanan. Nah, Ustaz, dilanjutkan pertanyaannya, bagaimana jika kantor di luar kota? Jadi pulangnya suami ini setiap 2 pekan sekali. Apakah ini masih boleh puasa sholatnya di 2 pekan sekali? nah, kalau kantornya itu harus melakukan safar, maka ketika dia sampai di kantornya dia berpuasa sholat. Dia berpuasa sholat. Ada orang yang dia kerjanya di Kalimantan sana, kantornya di Kalimantan, rumahnya di Jogja. Nanti tiap dua pekan dia pulang. Nah, selama dia di sana, dia berpuasa sholat. Allahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan baru lagi Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan seluruh panitia kajian Muslim Indonesia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jemaah masjid Indonesia. Ustaz, bagaimana dengan sholat sunnah rawatib ketika kita sedang safar ke Madinah dan Mekah? Sementara disayangkan jika kita tidak membaca sholat sunnah ketika di sana. Nah, ya, jadi orang sholat pernah dengar bahwasanya untuk Madinah dan Mekah ini ada ada pengkhususan yang utama tempat, ya, sholat di sana. Di Madinah, Masjid Nabawi 1000 kali lipat yang terutama daripada sholat di tempat lain. Kalau di Mekah 100.000 kali lipat. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat, ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Terakhir Ustaz, kita bacakan dari yang dua ya Ustaz ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa Ustaz ingin bertanya? Insya Allah saya akan melakukan safar mudik Jogja Sumatera dengan kendaraan darat. Bus berangkat pada siang pada zuhur, tetapi pada saat asar tidak berhenti untuk sholat. Pertanyaan bisa, apakah saya bisa mengerjakan berjamaah dan berpuasa di waktu zuhur? Padahal ini belum berangkat ya, harusnya belum berangkat meninggalkan daerah tadi. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, ya, kalau masih ada di daerahnya, dia tidak boleh berpuasa. Dia boleh berjamaah, apa namanya, jamaah takdim. Sholat zuhur 4 rakaat, kemudian setelah itu sholat asar 4 rakaat.
Ya, jadi yang dibolehkan menjamak sholat, tidak mengkosor sholat. Kenapa? Karena dia masih ada di daerah tempat tinggalnya. Dia masih berada di daerah tempat tinggalnya. Nah, Iya. Terakhir Ustaz, ini baru juga kita angkat dari sanksinya WhatsApp. Pertanyaan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Ustaz, jika kita safar tapi tetap melakukan sholat secara sempurna, apakah ini diperbolehkan? Sholat zuhur tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat. Mohon nasihat dari Ustaz. Nah, kalau sholat bersama imam, kita mengikuti sholat bersama imam dan imamnya mungkin ya, kita sholat sempurna 4 rakaat. Tapi kalau kita sholat sendiri, ya kita kosor. Karena sini kalau menurut penulis, ya mengkosor sholat hukumnya wajib. Mengkosor sholat hukumnya wajib. Nabi setiap kali safar beliau mengkosor, beliau tidak pernah sholat sempurna. Beda halnya kalau kita sholat di belakang imam yang mungkin, maka kita sholat sempurna. Kita sholat mengikuti imam, sholat zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, dan isya 4 rakaat. Ini kalau kita sholat di belakang imam yang mungkin sholat berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendiri atau mungkin kita sholat bersama teman-teman kita yang lain yang tidak musafir, maka kita sholat kosor. Sholat kosor. Baik, kemudian ada beberapa yang tadi Anda tanyakan, gimana kalau sudah sampai di tempat tujuan? Ya tadi kita sudah kasih asal dari Abbas. Kemudian dalil yang lain, ya Nabi SAW ketika di Arafah, wukuf di Arafah ketika Nabi haji, Nabi sholat zuhur dan asar jam'an wa qasra, dengan dijamak dan diqasar. Ya, jadi Nabi sudah sampai di Mekah. Beliau wukuf di Arafah, beliau sholat zuhur dan asar dijamak dan diqasar. Jadi itu tak berlaku hukum qasar. Ya, walaupun sudah sampai di tempat tujuan. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang tadi Ustaz yang kita tambahkan sedikit, ada beberapa memang yang kita biasa naik kapal laut, ya, dari pulang dari Surabaya ke Sulawesi. Di musola tetap di jam kosong, tetapi banyak yang kita dapati yang tidak ikut berjamaah itu tetap menyempurnakan sholatnya tetap 4 rakaat. Seperti itu Ustaz. Jadi memang tetap harus wajib ya Ustaz ya. Iya, kalau tulis hukumnya wajib dan kebanyakan ulama hukumnya wajib. Alasannya karena Nabi tidak pernah sholat sempurna ketika safar. Nabi tidak pernah sholat sempurna. Nabi sholat kosong sampai Nabi meninggal dunia. Abu Bakar juga seperti itu, Umar juga seperti itu, Utsman juga seperti itu. Dan Nabi adalah uswatun hasanah teladan kita. Apa yang Nabi lakukan kita lakukan. Ya, dengan kita menyelesaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihat dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita bisa menerima dengan baik apa yang telah beliau sampaikan dan mudah untuk kita amalkan.